Halo teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Denny Arifin, tips mahasiswa yang dimana kita akan belajar bahasa Inggris dari nol bagi pemula untuk bisa mahir. Yang dimana kita masuk ke second edition nouns yang sebelumnya kita udah bahas first edition dari noun sendiri. Dan juga harapannya teman-teman dapat nge-subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga untuk bisa ngefollow Instagram aku dan TikTok aku karena akan ada banyak informasi mengenai tips mahasiswa lainnya. Di sini kita masuk ke the second edition noun sendiri. Nah, yang pertama di sini akan ada pretest. Jadi, teman-teman sebelum melihat materi ini, harapannya teman-teman bisa mengerjakan pretestnya. Pretestnya itu akan ada di link eh, di link dan aku udah taruh di deskripsi di YouTube ini gitu ya. Nanti teman-teman boleh akses aja untuk linknya untuk bisa dikerjakan. Harapannya teman-teman bisa mengerjakan dengan baik gitu untuk mengetahui nih kira-kira teman-teman udah tahu nih sebelumnya nggak tentang pretest tersebut seperti itu. Nah, kita akan masuk ke materinya langsung ya untuk noun sendiri. Nah, kemarin kita udah belajar noun ya, udah tahu teman-teman, udah juga belajar concrete noun, juga udah pasti paham. Selanjutnya kita akan masuk ke abstract noun. Tapi kalau teman-teman masih belum paham mengenai concrete nouns atau memang belum nonton, boleh ditonton terlebih dahulu video yang sebelumnya gitu. Untuk enak nyambung lah materinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke abstract noun sendiri, yang dimana abstract noun itu merupakan kata benda yang tidak berwujud. Dia tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Itulah dari abstract noun sendiri, makanya disebut dengan abstract noun. Dia tidak kata benda yang tidak berwujud dan tidak dapat dilihat, seperti itu. Kita masuk ke contohnya langsung ya, di mana abstract noun ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat terbentuk dari kata kerja dan dapat terbentuk dari kata sifat untuk abstract noun sendiri. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, yang itu dibentuk dari kata kerja. Nah, yang pertama dapat dibentuk dari kata kerja, yaitu kata kerja dapat diubah menjadi abstract noun dengan penambahan akhiran men, ion, ance, tion atau Asian atau tambahan YT sama ing. Nah, kita masuk ke contohnya. Yang pertama ada men. Nah, yang pertama di sini ada arrange, artinya menyusun, bentuknya verb. Namun, dia bisa berubah menjadi nouns kalau ditambahin men. Jadinya apa? Arrangement. Artinya apa? Penyusunan. Lanjutnya, achieve, mencapai. Ketika dia diubah jadi nouns, jadi achievement, artinya berubah jadi pencapaian. Seperti juga develop, mengembangkan. Ketika dia diubah menjadi noun, dia harus tambahin man, jadinya development, pengembangan. Terus ada decide, artinya memutuskan. Ketika ditambahin ion, dia menjadi berubah, jadi decision, keputusan. Confuse seperti juga confusion. Conclude jadi conclusion, dari menyimpulkan jadi kesimpulan, dari verb menjadi noun. Seperti juga perform, resist, appear, tambahan ancam, tambahan tion atau ation. Sini juga ada penambahan y, penambahan t, dan penambahan ing. Jadi kalau teman-teman kemarin ada bahas ya kayak kenapa nih ing-nya belum tentu disebut ini apa namanya, belum sebut jadi kata kerja gitu, karena dia bisa jadi dia berupa noun gitu karena dia ada ing seperti itu. Selanjutnya dibentuk dari kata sifat, yakni kata sifat dapat diubah menjadi abstrak noun dengan penambahan akhiran nas, ty, y, ity, atau menggantikan akhiran t dengan ce dan cy. Masuk ke contohnya. Yang pertama, penambahan nes. Nah, kind ini kan dia adjektif ya, kata sifat. Ketika dia mau diubah menjadi noun, dia harus tambahin nes. Jadinya kebaikan hati, jadinya dia noun. Nah, awalnya dia tadi adjektif jadi noun. Awalnya baik hati jadi kebaikan hati. Seperti juga dark. Dari dark menjadi darkness, dari gelap menjadi kegelapan. Dari weak menjadi weakness, lemah jadi kelemahan. Real juga gitu, real, reality, certain, certainty, special, speciality, honest, honesty, gitu. Pokoknya dia ngikutin seperti rules-nya, tambahan y, ty, ity. Dia dari adjektif akan bisa menjadi noun, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti jumpa dalam paragraf, dalam kalimat, ada seperti ini, teman-teman udah nggak bingung lagi, oh ternyata dia itu noun, bukan adjektif, seperti itu. Kayak gitu juga dengan CY, seperti itu.
dia berubah absen jadi absence, silent jadi silence, innocent jadi innocent. Jadi dia adjektif berubah jadi nouns dengan mengikuti rules yang ada seperti itu. Nah, kita masuk ke post test. Jadi di mana teman-teman harapannya bisa mengerjakan post test gitu dengan telah menonton materi tadi ya. Ya, teman-teman boleh jujur aja gitu ya berapapun gitu hasilnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman belum paham juga boleh reach out aku dari TikTok atau dari YouTube nanti atau dari kolom komentar atau ada pertanyaan hal lainnya. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Harapannya teman-teman dapat paham untuk materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.